Hey gengs, back with Medina di General Reading ya. Tema kali ini adalah siapa yang suatu hari nanti akan memilihmu ya. Kira-kira siapa orangnya? Aku juga nggak tahu sih siapa. Nah, kita nanti langsung lihat aja ya siapa. Ciri-cirinya, deskripsinya, orangnya seperti apa. Ini isinya tentang karakter, personality, energi hubungan kalian juga kayak gimana, nanti kelihatan. Kita sama-sama surprise aja. Oke, ini general reading, bisa resonate beberapa aja. Kalau kamu mau personal reading, bisa kontak-kontak yang ada di description box video aku. Ada promo 3 question 100.000 rupiah. Oke, sampai akhir bulan ini aja. Itu aja, kita langsung mulai. Sebelum kita masuk ke temanya, aku bakalan cek energi dia ke kamu. Energi kamu ke dia seperti apa ya. Energi kamu ke dia, kamu suka kepoin dia sih. Suka kepoin dia, walau misalnya kamu udah punya pasangan pun, kamu suka kepoin dia. Ada sih beberapa dari kalian yang mungkin punya konflik sama dia, jadi istilahnya kayak mungkin ya kamu pengen memperbaiki hubungan sama dia. Di sini kamu tuh suka manja, suka cari-cari perhatian ke dia, kayak childish lah kamu ke dia tuh, masih kayak anak-anak. Ada apa ya, ada rasa kayak kamu udah males mungkin ya sama dia, atau kayak udah gak mau. Ini bisa udah kenal atau belum kenal ya, coba nanti kita lihat lagi aja. Kamu ngerasa ada jalan hubungan sama dia nih, ada jalannya gitu ya, ada kayak petunjuknya, ada jalannya juga. Ada rasa kamu kayak mau maju atau mau effort dalam hubungan ini juga. Mungkin juga dia seseorang dari masa lalu ya. Ini kamu suka inget-inget dia, aku lihat. Aku ngerasanya sih ada energi masa lalu juga ya. Sebelum aku baca tuh kayak emang udah kayak kerasa aja gitu ya. Awas nanti ada yang bilang, aduh kak masa lalu lagi. Ya nggak tahu, ini energinya yang kebaca kayak gitu. Ya mungkin kamu nggak narik energi masa lalu, tapi kan yang lain di sini mungkin masih narik-narik atau ketarik ya kan energi masa lalunya. Kamu suka keinget tentang dia sih. Kamu baper banget di sini. Baper bangetnya lebih ke baper kesel aku lihatnya. Ya, kamu tapi mencoba buat kayak walaupun kesel, marah, tapi kamu berharap tuh kayak menang gitu loh dalam konflik ini. Berharap kayak kamu kayak menang atau lebih happy gitu di dalam konflik kamu sama dia. Oke, sekarang kita move energi dia ke kamu seperti apa. Ini dia tuh suka berubah-ubah ya ke kamu. Kadang dia jadi seseorang yang lovely gitu ya, perhatian. Kadang dia jadi seseorang yang arogan atau jutek ke kamu, atau jadi orang yang dominan. Besok berubah lagi jadi seseorang yang kayak gak peduli. Nah, kayak berubah gitu ya. Di sini dia ngerasa kayak udah capek juga sama hubungan kalian sebenarnya. Ada yang kayak dia mungkin ya energinya deket sama yang lain juga, atau memang belum seserius itu sama kamu. Sama sih, banyak dari mereka yang juga masih kepoin kamu atau memang kepo tentang kamu. Tapi ada juga yang kayak cuek, pura-pura gak peduli gitu ya sama kamu. Mungkin ya dia ngerasa kamu tuh kayak udah sedekat itu, kayak keluarga gitu, kayak kalian saling support. Tapi ada juga yang kayak sebenarnya tuh pengen move on dari kamu. Nah di sini dia ngerasa komunikasinya udah nggak kayak udah nggak jelas sama kamu, komunikasi kalian ya udah nggak jelas. Ada rasa dia tuh kayak pengen approach kamu, pengen deketin kamu duluan ya, pengen kasih sesuatu, kasih perhatian. Ada nih yang perasaannya mengalir terus ya, nggak berhenti ke kamu. Dia tuh pengen berusaha sebenarnya buat hubungan ini, kayak ngerasa udah berusaha sekuat tenaga malah ya.
Dia kangen sih sebenarnya sama kamu, tapi energinya ini seseorang yang kayak player ya, kayak suka menutupi sesuatu, aku lihat. Kayak suka nggak jujur sama kata-kata atau omongan, suka ada yang dikurang-kurangin atau kayak ditutupin sedikit-sedikit dari kamu ya. Dia takut mungkin jujur sama kamu ya. Tuh, buat maju atau buat serius juga dia takut sebenarnya. Buat ngelangkah lebih lagi tuh takut. Oh, karena dia ngerasa sebenarnya ada hambatan di dalam hubungan kalian. Iya, ini seseorang yang sebenarnya hubungannya udah nggak baik sama kamu, tapi dia masih kayak pengen cari-cari perhatian kamu gitu ya, supaya kamu perhatian ke dia atau mencari perhatian dia lagi. Ini energinya kayak ini banget ya, tapi bener yang aku bilang, kayak berubah-ubah gitu. Jadi ada waktu momen dimana dia kayak pengen cari perhatian kamu, tapi kadang dia juga udahlah nyerah aja gitu. Mungkin secara realistis ya dia menyerah sama kamu, tapi siapa tahu dia seseorang yang memang haus akan perhatian, nggak ada orang yang mau deket sama dia, jadi ada rasa dimana dia pengen cari perhatian kamu lagi gitu ya, karena mungkin gak ada yang mau sama dia. Bisa aja ya kan, makanya dia cari-cari kamu atau cari perhatian kamu, karena dia pikir kamu doang nih yang perhatian sama dia, yang peduli sama dia. Orang lain mungkin gak ada yang peduli sama dia, bodo amat gitu kan. Tapi ada juga dari mereka yang kayak memutuskan udah menutup hati gitu dari kamu. Yang bener aku bilang tadi, orangnya tuh kayak suka berubah-ubah energinya. Kadang menutup diri, tapi kadang juga kasih perhatian. Besok bulan depan nanti berubah lagi energinya ya. Ya suka-suka kau lah ya. Terus apa lagi tadi aku mau ngomong ya? Dia mungkin seseorang yang agak keras ke kamu nih kayaknya, tapi sebenarnya hatinya tuh rapuh, tapi di luar tuh kayak kelihatan kayak keras gitu orangnya, kayak keras ke kamu juga. Mungkin di antara kalian ada yang hubungan tersembunyi mungkin ya. Oke, sekarang kita masuk ke temanya, siapakah seseorang yang akan memilih kamu nanti ya. Kalian kayaknya sering menghabiskan waktu bersama, kayak suka pergi bareng, kemana-mana bareng gitu ya. Pokoknya kalian sering pergilah ya, having fun gitu ya. Tapi di sini kalau dia seseorang dari masa lalu kamu, nah dia suka inget tuh pada saat kalian pergi-pergi ke tempat-tempat yang pernah kalian kunjungi, apa yang kamu suka, tempat mana aja yang kamu suka, tempat favorit kalian, restoran atau tempat makan favorit. Nah itu dia suka ingat-ingat tempat itu, suka ingat-ingat pas kalian lagi pergi bareng. Dia orangnya tuh suka traveling ya, suka bepergian, suka traveling. Orangnya penyabar sih sebenarnya. Iya, penyabar. Ada juga yang masih nungguin kamu nih, aku lihat. Tapi bisa juga mungkin kalian emang udah jauh atau LDR. Ya, tapi ada dari mereka yang memang tuh kayak mereka saat ini tinggal merantau gitu ya. Jadi mereka tinggal di tempat jauh dari tempat asalnya, dari kampungnya gitu. Jadi mereka seseorang yang mungkin merantau saat ini. Dia nih orangnya cukup sibuk, banyak kerjaannya. Dia benar-benar, menurut dia tuh time is money. Waktu adalah uang ya. Orangnya sih dewasa sebenarnya. Kalau dia feminin, dia seseorang yang suka make up atau suka dandan, berhias gitu ya. Suka pakai aksesoris juga. Dia orangnya money oriented banget. Lebih semangat apapun yang berhubungan sama uang gitu ya, sama money. Dan di sini dia suka stalking kamu sih dari sosial media kayaknya nih. Suka stalking, suka kepoin kamu. Orangnya mungkin ngerti ya, paham soal tarot, dia tahu lah hal kayak gitu. Mungkin hal-hal supranatural juga tahu, magic. Tapi ada juga nih yang kayak bucin banget sama kamu ya.
bucin banget sama kamu, kayak cinta mati, cinta mentok sama kamu ya. Jadi ada dari mereka yang kayak mungkin ngirim-ngirim sesuatu yang magic gitu ya ke kamu ya. Ngerti kan maksudnya? Yang berbau-bau magic gitu ya. Iya nih, black magic atau apa nih. Ada yang ngirim-ngirim ke kamu, walaupun sedikit sih. Ya, yang suatu hari akan memilihmu, mungkin dia memang cinta mati ke kamu gitu ya. Dia tuh punya kenangan sama kamu nih, kalau di orang masa lalu. Kayak foto-foto atau apa gitu. Masih dia simpan rapih gitu di memorinya. Belum dia buang, belum dia mau lupain, belum dia belum dia lupain lah gitu istilahnya. Jadi bener-bener kayak dia keep kenangannya bareng sama kamu, entah foto-foto, entah memang memori yang ada di pikirannya gitu ya. Dia keep. Dia orangnya tuh suka pamer loh, kayak misalnya dia punya ini, punya itu, atau dia bisa ini, bisa itu. Mungkin dia mau nunjukin kalau dia hebat atau dia udah sukses ke kamu. Orangnya agak dominan sih sebenarnya dalam hubungan ya. Kayak apa-apa tuh harus ya ngikutin dia lah gitu. Dia kayaknya pernah patah hati nih. Atau mungkin pernah patah hati gara-gara hubungan kalian, atau mungkin patah hati karena orang lain. Dia tipe yang gampang banget punya pikiran terus langsung jadiin beban gitu ya. Orangnya memang agak sensitif sih, jadi kayak kalau kamu ngomong itu gampang banget menyinggung perasaannya dia. Ada yang orangnya ini ceria, menyenangkan, mau menyenangkan banyak orang juga. Di sini aku lihatnya kayak kalau kamu udah nggak komunikasi sama dia tuh pengen kayak apa ya, kayak say hi gitu, kayak hubungin kamu, pengen chat kamu. Yang memilihmu suatu hari nanti, aku ngerasa bisa lebih dari satu orang sebenarnya. Jadi istilahnya ada lebih dari satu orang yang pengen gitu kamu jadi pasangannya nanti. Ya. Memilih kan pasti jadi pasangan gak sih? Pasti mereka pengennya gitu sebenarnya. Itu ada lagi kan karena dia tipe-tipe orang yang sibuk memang. Dia sibuk, terus dia sangat menjaga vibrasinya. Kayak gak mau deket orang-orang yang negatif gitu ya. Nah, dia tipe-tipe orang yang senang banget menyendiri, sendirian, meditasi, menenangkan diri. Mungkin agak-agak introvert apa ya orangnya ya. Yang suatu saat nanti akan memilihmu. Ada yang ngerasa kayak dia tuh udah gak ada artinya lagi sebenarnya buat kamu. Kayak kamu mungkin udah anggap dia gak ada, atau ya kamu udah ngelupain dia. Ada yang ngerasa ya apa sih, kayak mungkin ada yang kayak menghilang atau bersembunyi ya. Kayak kalian udah gak tahu kabar masing-masing, atau memang dia sengaja kayak menghilang atau pergi dari kamu, sembunyi. Entah dia punya salah atau punya malu gitu ya. Sebenarnya dia ngerasa udah banyak sih yang dia lakuin ke kamu. Kayak banyak hal, pemberian, gift, effortnya dia atau usaha selama ini yang bikin kamu happy. Menurut dia sih dia banyak lakuin hal yang supaya kamu happy ya. Cuma nggak tahu sih nih kamunya happy atau enggak ya di sini. Kalian memang udah berjarak sih. Di sini ada yang ngerasa kayak kamu lebih sukses atau dia kalah lah dari kamu ya. Mungkin kamu udah mapan tapi dia nggak begitu mapan. Pokoknya di sini ada seseorang yang ngerasa kekurangan lah dan kamu yang lebih gitu daripada dia. Yang suatu saat nanti akan memilihmu. Dia ini sebenarnya ada pilihan lain deh kayaknya selain kamu. Entah dia udah punya pasangan atau mungkin nanti ada option lain selain kamu gitu ya. Walaupun dia udah punya pasangan atau udah punya gebetan, dia tertarik nih sama kamu. Kamu bikin dia berpaling sesaat. Ya. Dan ada juga yang memang ya bisa vice versa sih. Mungkin dia udah deket sama kamu tapi dia sempat tertarik sama yang lain. Bisa vice versa kayak gitu ceritanya.
Nah, yang tadi aku bilang memang ada yang jiwa-jiwa player di sini. Jadi kayak sana sini mau gitu ya. Sasimo ya, sana sini mau. Di sini atau mungkin tipe orangnya kayak gampang tertarik sama orang ya. Ya kayak player gitu kan. Gampang suka, gampang interested sama orang lain. Dia nih tipe-tipenya tuh kayak mau ngejaga, mau melindungi, mengayomi, orangnya kayak gitu. Ada rasa tuh dia kayak pengen berhubungan atau berkabar sama kamu sebenarnya. Dia ngerasa suka ada hal-hal yang bikin emosi di antara kalian, di hubungan kalian. Dia sempat cari-cari kamu nih. Mungkin pengen tahu kabarnya kamu atau kamu sibuk apa sekarang ya. Dia sempat cari-cari pencerahan atau cari-cari tahu tentang kamu. Misalnya dia cari-cari tahu tentang kamu tuh kayak ke paranormal gitu ya mungkin ya. Atau ke tarot reader mungkin. Pokoknya dia sempat deh cari-cari tahu tentang kamu. Dia orangnya misterius sih memang. Misterius, tertutup juga. Dan dia ngerasa kayak mungkin ya udah jauh dari kamu. Kamu tuh seseorang yang kayak memberikan cahaya buat dia, memberikan pencerahan buat hidupnya dia. Ada yang memang orangnya nih diem aja ya, pasif aja, kayak nggak banyak yang dia lakuin ke kamu. Mungkin dia kangen ya sama kamu nih. Tuh dia suka kepoin kamu, suka sengaja ini sih kayak lihat-lihat foto kamu dulu tuh gimana sama dia. Ya. Di saat dia kepoin kamu juga, di saat itu dia juga jadi ragu juga sama kamu ya, atau udah ragu jadinya. Di sini dia pernah terpuruk nih, pernah terpuruk atau pernah dalam masalah besar, jadi kayak dia nggak baik-baik aja gitu ya, kayak drop lah gitu, drop atau down lah hidupnya. Ini kalian pernah punya konflik loh sebenarnya sama dia. Kamu sama dia pernah punya konflik. Entah kamu yang marah atau dia yang marah nih dalam hubungan ini. Atau karena punya konflik, dia galau tuh. Sejak saat itu dia galau. Karena kamu sama dia ada konflik ya. Tuh, hubungan kalian udah berantakan sebenarnya. Di sini dia pengen memperbaiki hubungannya sama kamu nih. Iya. Tapi sayangnya dia juga ngerasa kayak satu pihak aja yang mau memperbaiki di sini. Satu pihak lagi mungkin masih marah atau emosi ya. Dia di sini agak bingung sebenarnya. Pengen mempertahankan kamu atau pengen selesai aja, pengen akhiri aja semuanya sama kamu. Dia di tengah-tengah sih. Di antara pengen bertahan atau pengen mengakhiri. Pengen bertahan atau sebaiknya mengakhiri aja. Yang suatu saat nanti akan memilihmu. Dia tuh kayak siap berkorban apa aja buat kamu. Tapi sebenarnya ada yang kayak udah ngebiarin kamu pergi, kayak ya udahlah let go aja deh gitu. Ada yang kayak gitu, tapi sebenarnya entah kenapa dia tuh milihnya tuh kamu nanti. Ya, mungkin dia baru sadar kali ya nanti ya. Jadi dia baru milih kamu ya. Mungkin setelah semua yang kalian lewatin baru nanti dia bakalan memutuskan untuk memilih kamu. Nah, di sini memang tuh dia ada transformasi. Siapa tahu kalian selesai atau putus, terus dia berubah bertransformasi, terus dia sadar ya udah jadi versi terbaiknya, mungkin ya dia pilih kamu gitu. Tapi nggak tahu kamu mau atau enggak nih. Dia sempat ada trust issue sih dari keluarganya atau apa, jadi kayak dia nggak terlalu percaya ya sama hubungan, sama relationship atau sama seseorang. Dan dia sempat ada trust issue, tapi juga dia percaya mungkin suatu saat nanti kalian bakal bersama lagi gitu ya. Kayak dia ngerasa mungkin Tuhan punya rencana lain untuk kalian. Tuh, dia tipe orang yang dominan. Kalau udah marah dia suka kasih silent treatment. Dia orangnya berani sih, jiwanya nih berani deh pokoknya. Aku ngerasa ada yang jujur, tapi ada juga yang suka menutup-nutupi gitu di sini. Dia masih suka terbayang-bayang soal kamu sih. Iya, di sini. Tuh, dia tuh pernah
pernah melakukan perpindahan, ya mungkin kayak merantau ya, dia kan kalau merantau kan berarti pindah gitu ya, dari kota asalnya ke kota lain. Atau bisa juga memang dia udah putus dari kamu, terus move on, terus dia mungkin ingat kamu lagi, terus jadi pengen pilih kamu nantinya ya. Dia ngerasa kamu memberikan banyak manfaat buat hidupnya dia, inspirasi, atau ya kamu seseorang yang cukup penting mungkin buat hidupnya dia. Ada yang jadi sebenarnya seseorang yang masih dalam circle-nya kamu. Ya, tuh sebenarnya salah satu di antara kalian tuh ada yang kasih boundaries ya, kayak kasih batasan-batasan. Ya, mungkin dia atau kamu kasih batasan. Dia mencoba buat jujur ke kamu nih. Dia mencoba buat jujur ke kamu nih. Ya, mungkin nanti ya, mungkin dia jujur nanti masih ada perasaan atau keinginan buat punya hubungan sama kamu, atau mungkin ada hal yang perlu dia ungkapin nantinya ke kamu. Atau kamu bisa lihat lah, apapun yang dia lakuin tuh itu sebenarnya jujur dari hatinya dia. Ada indikasi sebenarnya dia ini seseorang yang berbahaya loh. Entah dia toksik atau mungkin berbahaya buat kamu. Berbahaya misalnya ya, salah satu udah ada pasangan, terus jadinya ganggu hubungan yang lain. Itu kan termasuk berbahaya ya. Dia tuh sebenarnya punya punya perbedaan sama kamu kayaknya deh. Jadi kayak kalian tuh sering berlawanan gitu loh. Berlawanan pandangan, atau ya berlawanan, mungkin banyak perbedaan gitu, banyak ketidaksamaan. Di sini dia mungkin masih merasa terikat sama kamu ya. Susah melepaskan energinya tuh, susah. Kayak masih ke kamu terus memang. Mungkin dia ngerasa kamu terbaik untuk yang terakhir buat dia ya, atau pilihan terakhir menurut dia, atau tujuan terakhir nantinya yang bakalan dia pilih. Nah di sini kayak bisa dibilang dia kan nungguin kamu. Nah dia bertanya-tanya nih, kamu mau nungguin dia juga atau enggak? Tuh kan ada perbedaannya di sini kelihatan. Terutama kelihatan yang kayak misalnya ya, dia ngerasa diri dia tuh negatif atau toxic, terus kamu yang udah positif. Nah itu kan beda banget, jelas banget perbedaannya di sini. Mungkin ada hal-hal yang dia sembunyikan. Misalnya dia mau nih ya sama kamu, tapi dia tunjukin di depan kamu tuh kayak dia nggak peduli, dia udah nggak mau sama kamu. Mungkin kayak dia pakai topeng atau manipulatif ya. Bisa juga kita nggak bisa ngeliat jelas gitu apa yang dia rasain, keinginannya apa. Kayak nggak jelas aja gitu, kayak abu-abu. Intensinya apa sih ke kamu gitu, nggak jelas. Ya kamu mungkin nggak ngerti atau nggak bisa lihat juga maksudnya apa. Di sini dia kagum sih kayaknya sama kamu, kagum. Jadi kayak bisa jadi dia menganggap kamu tuh kayak inspirasi, atau ada hal yang bikin dia kagum ke kamu, atau ada beberapa hal dalam diri kamu yang membuat dia kayak wow gitu, kayak terkesima ya. Dia ngerasa kayaknya pernah nolongin kamu atau bantuin kamu ya. Tuh di sini juga ada hal-hal yang sebenarnya dia tuh sakit hati loh. Cuma kayak nggak terlalu kelihatan sakit hatinya dia. Kayak dia pinter gitu loh menutupi sakit hatinya. Yang suatu saat nanti akan memilihmu, dia tuh kayak menyimpan kamu di hatinya. Istilahnya adalah kamu tuh sebuah pilihan yang dia keep gitu loh di hatinya. Kayak ya kamu nih the one gitu buat dia, yang dia keep di hatinya, atau yang memang ya yang dia pilih gitu. Dia tuh suka fokusin kamu deh di antara pilihan-pilihan lain atau siapapun ya yang di depan dia fokusnya tuh ke kamu sebenarnya. Suka galauin kamu. Mungkin kamu kayak lagi diem-dieman atau nggak komunikasi sama dia. Entah kamu atau dia yang kayak nggak peduli ya. Memang energi masa lalu sih di sini sebenarnya, ya. Ini kartunya yang keluar mirip-mirip tuh,
kalian memang pernah konflik, sempat ribut dulunya. Ributnya itu karena kalian punya perbedaan. Dari internal kalian tuh udah ada perbedaannya. Misalnya ya beda keyakinan lah gitu ya. Atau beda apa. Dia sempat gak baik-baik aja nih. Dia sempat kayak negatif gitu ya. Gak baik-baik aja. Atau mungkin lingkungannya juga toksik. Iya. Dia tipe orangnya boros. Dia ini kayak gampang gitu loh, ngeluarin uang gitu boros, gampang ngeluarin uang. Dan memang mungkin ya dia pernah punya masalah keuangan ya. Bisa dia memang mapan atau bisa juga dia pernah punya masalah keuangan di sini. Ada memang orangnya introvert ya, kayak diem, senang sendirian aja. Atau memang dia ini nih kayak menghilang dari kamu, kayak bersembunyi. Entah dia takut atau malu sama kamu ya. Hubungan kalian complicated sih sebenarnya. Rumit banget menurut dia nih. Dia pengen lepas dari kerumitan itu. Dan menurut dia kerumitannya itu bukan cuma dari kamu atau dia aja, tapi ada pihak-pihak lain atau gangguan-gangguan lain yang bikin hubungan kalian tambah rumit. Misalnya keluarga, orang tua, atau siapa ya. Dia ngerasa hubungan kalian tuh kayak di ujung tanduk. Gampang banget buat putus, gampang banget buat selesai, berakhir. Ya kayak ada red flag lah gitu. Dia ngerasa beban sih sebenarnya hubungannya sama kamu. Kayak ada beban yang dia rasain, berat di situ dia jalaninnya. Tapi dia kayak fokusin kamu gitu, atau fokusin hubungan kalian. Ada yang orangnya toksik nih memang ya. Yang toksik ini yang kayak sebenarnya udah menutup hati dari kamu. Menutup hati tapi mungkin masih ada feeling ya. Tapi feelingnya kayak dia abaikan aja. Misalnya dia masih punya feeling sama kamu ya, tapi dia cuek aja sama feelingnya sendiri. Nggak ada niat buat deketin kamu atau nggak ada niat buat ungkapin ke kamu. Jadi dia mengabaikan perasaannya sendiri. Dia orangnya berjiwa bebas, suka kebebasan. Orangnya agak-agak ceroboh memang. Dia nggak bisa lihat sesuatu yang membahayakan buat diri dia. Kayak kurang kewaspadaan lah gitu orangnya. Memang dia ngerasa terikat sama kamu. Semakin rumit, semakin ngerasa sulit buat melepaskan kamu. Dan ngerasa terikat sama hubungan kalian. Susah gitu buat melepaskan diri kayaknya. Oke gengs, ini zodiak-zodiak yang suatu saat nanti akan memilihmu. Ada zodiak Aries, Cancer, Gemini, Sagittarius, Leo, Capricorn, Libra. Inisial hurufnya. Siapa aja yang mungkin nanti akan memilih kamu? Ada huruf U, S, F, X, I, P, C, K, M, dan N. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Tungguin video-video aku selanjutnya ya. Stay positive with your heart, mind, and soul. Bye-bye.